Selamat berjumpa kembali Sobat Sarumpun. Kembali sama saya ya, Yogi Narodo. Tentunya di channel Pemersatu Umat. Dan juga channel pemberita tentang satu-satunya kebenaran. Kali ini saya ingin membahas mengenai paradoks. Apa itu paradoks? Kalau kita cari di Google atau cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, sebenarnya bisa kita dapati adalah pernyataan yang seolah-olah itu bertentangan dengan kebenaran pada umumnya begitu. Nah, tetapi pernyataan ini mengandung satu kebenaran sebenarnya begitu, seolah-olah gitu ya. Sebenarnya pernyataan ini masih bisa diperdebatkan gitu, Kenapa? Karena kebenarannya sendiri masih diragukan dan masih banyak pihak yang masing-masing memiliki jawabannya masing-masing. Dan ini hanya semacam teka-teki saja, teka-teki dan yang artinya belum terpecahkan sepenuhnya sampai saat ini. Nah, sebenarnya paradoks ini dipandang demikian oleh para orang-orang pada umumnya begitu. Nah, tapi bagaimana sebagai orang Kristen kita menjawab paradoks-paradoks terlebih yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh para orang-orang yang mungkin belum percaya sama Tuhan gitu ya, yang bahkan tidak mempercaya adanya eksistensi daripada Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Nah, untuk mengawali ini semua saya akan memulai dari satu paradoks begitu ya. Sebenarnya ada banyak paradoks begitu. Nah, cuma kali ini saya hanya ingin membahas tentang 3 paradoks saja kepada Sobat Sarumpun. Yang pertama adalah paradoks mengenai hidung Pinocchio. Ya, ini mungkin terlihat lucu ya bagi kita semua, hidung Pinocchio begitu. Ini ceritanya kalau Sobat Sarumpun tahu, si Pinocchio ini kan hidungnya itu kan kalau dia berbohong pasti akan memanjang gitu ya. Nah, tetapi ada satu paradoks begitu yang berkata bahwa satu kali dia bilang, misalkan ke saya gitu, bilang, lihat hidung saya akan memanjang gitu. Artinya dia berbohong karena saat itu hidungnya sedang tidak memanjang gitu kan. Nah, ketika dia bilang hidung saya akan memanjang, artinya dia berbohong. Berarti hidungnya pasti akan bertambah panjang gitu. Nah, tapi kenyataannya itu bukankah benar begitu? Ketika hidungnya memanjang, dia seperti jujur ke saya kan, bahwa hidung saya akan memanjang, dan itu terbukti. Nah, itu artinya si Pinocchio ini di dalam kebohongannya ada kebenarannya begitu. Nani? Atau kita katakan di dalam kebenarannya terletak juga kebohongannya begitu. Nah, ini menjadi satu buah hal paradoks yang menarik begitu, dan cobalah Anda pecahkan begitu. Kenapa bisa begitu? Nah, yang kedua adalah paradoks tentang perjalanan ruang dan waktu. Kita tahu bahwa banyak film-film mengangkat tentang perjalanan ruang dan waktu ya, time traveler begitu. Dan di sini paradoksnya adalah mengenai ketika seseorang bisa, dan ilmuwan sudah mengklaim ya beberapa bahwa sebenarnya untuk melakukan perjalanan waktu itu dimungkinkan begitu ya. Terlepas dari apakah ini dibenarkan secara agama begitu, tapi kita mari bahas dari sisi mereka begitu. Nah, kalaupun seandainya kita bisa berjalan melewati ruang dan waktu begitu ya seandainya, lalu kita kemudian di masa lampau gitu kita ketemu sama ibu kita ketemu sama ayah kita begitu, dan mereka ini baru saja menikah dan si ibunya mengandung bayi gitu. Apakah bayi yang dikandung itu adalah kita gitu ya? Dan bagaimana kalau seandainya kita membunuh kedua orang tua kita ketika itu? Apakah kita akan lahir atau apakah kita akan ada di dunia ini begitu, di alam semesta ini? Nah, ini adalah paradoks yang kedua tentang perjalanan ruang dan waktu. Sekali lagi, ini terlepas dari agama begitu ya. Paradoks yang ketiga yang menarik yang akan lebih saya tekankan di sini adalah mengenai paradoks kemahakuasaan daripada Tuhan. Nah, ini yang terkenal dan ini menjadi kontroversi sampai sekarang. Ini dikemukakan pertama kali oleh ahli filsafat, dan dia adalah ahli agama juga, tokoh agama ya, ilmuwan dari Islam juga sebenarnya. Dia seorang ulama bernama Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd dia hidup di Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1128 Masehi gitu. Dan ini tuh
jadiin permainan, semacam permainan, dan juga usaha daripada kaum ateis ya untuk menyudutkan nalar para penganut kepercayaan agama. Jadi mungkin ada kaum ateis yang tidak percaya dengan Tuhan dan mereka memakai paradoks ini justru untuk menyerang orang-orang yang punya agama gitu. Nah, jadi gimana sih paradoks tentang kemahakuasaan Tuhan? Mungkin ada yang sudah pernah searching Google gitu, ada juga yang pernah mendengar gitu. Nah, jadi gini ceritanya itu, kalau kita meyakini Tuhan kita adalah yang maha kuasa, ya, dia pencipta langit dan bumi, dia pencipta alam semesta ini. Lalu pertanyaannya adalah, sanggupkah Tuhan kita menciptakan batu yang sangat dan paling besar di dunia, di alam semesta ini, sehingga kemudian Tuhan sendiri tidak mampu mengangkatnya? Saya ulangi, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar, ya sangat besar dan paling besar di alam semesta ini, kemudian sampai-sampai Tuhan sendiri tidak bisa mengangkat batu itu? Mampu nggak Tuhan melakukan itu? Kalau Tuhan mampu melakukannya, berarti Tuhan memang maha kuasa. Namun ketika Tuhan tidak bisa mengangkat batu itu, berarti dia tidak maha kuasa. Begitu teman-teman. Jadi paradoks ini belum ada yang benar-benar 100% bisa menjawabnya, makanya disebut dengan paradoks begitu. Nah, tetapi sebagai orang Kristiani, sekali lagi, kita tidak usah pusing, tidak usah bingung dengan paradoks ini, karena sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat konyol sebenarnya tentang pernyataan ini ya. Sebagaimana kita tahu, Kristen meyakini adanya Trinitas atau Tritunggal ya. 3 pribadi Tuhan di dalam satu hakikat Allah itu sendiri. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu bagaimana Kristen menjawab ini dalam Trinitas? Inilah bukti bahwa Trinitas itu menjawab segala sesuatunya, menjawab segala yang otak manusia tidak mampu jawab. Ya, memang betul Allah itu tidak terjangkau oleh otak manusia. Tetapi tidak hanya sampai situ saja kita menjelaskan kepada para orang-orang ateis atau yang kita sebut belum mengenal Tuhan gitu ya. Jadi yang pertama adalah ketika Allah berinkarnasi dalam wujud manusia, dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, ingat, dia mempunyai 2 natur. Saudara-saudara dan sobat salam pun, Isa Al-Masih berwujud manusia, dia memiliki natur kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa Al-Masih mempunyai natur keilahian atau Allah sendiri gitu. Ya. Nah, natur ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa bukan berarti juga bercampur begitu ya. Tapi memang tidak bisa dijelaskan dengan otak manusia dan logika manusia begitu. Jadi, natur ini memang dua-duanya ada di dalam Isa Al-Masih, di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri begitu. Nah, jadi untuk menjawab si paradoks ini, tentu bisa di dalam Tuhan Yesus begitu. Tuhan Yesus ketika memikul salib saja, ingat, dia terjatuh kan, dia keberatan gitu kan. Jangankan untuk memikul salib begitu ya, untuk ketika Tuhan Yesus didera, dipukul gitu ya, itu Tuhan Yesus merasa kesakitan, benar-benar kesakitan begitu. Ketika Tuhan Yesus puasa begitu, apakah Tuhan Yesus kelaparan? Ya pasti kelaparan. Tuhan Yesus juga bisa menangis, Tuhan Yesus juga bahkan tertidur ketika di atas kapal begitu bersama-sama murid-muridnya. Nah, artinya ini Tuhan Yesus ini punya manusia, 100% manusia. Yang otomatis dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengangkat batu yang sangat besar itu pun pasti tidak akan sanggup. Itu tidak akan sanggup begitu. Loh, berarti Tuhan Yesus itu tidak maha kuasa dong. Ingat, saya katakan di awal tadi, Tuhan Yesus punya sisi atau natur keilahian yang tidak terlepas dari sisi kemanusiaan. Ya. Apakah Tuhan Yesus sebenarnya sanggup mengangkat batu itu yang besar itu? Sanggup. Tetapi ingat, Filipi 2 berkata, dia membatasi, dia mengosongkan dirinya. Ya. Sebenarnya dia adalah serupa dengan Allah, tetapi dia mau membatasi dirinya menjadi sama seperti manusia yang terbatas. Gitu. Nah, ingat, gitu. Kalau begitu, di mana letak kemahakuasaan Allah? Ya, letak kemahakuasaan Allah ya ketika dia tidak sanggup mengambil si batu yang besar itu, itulah kemahakuasaan Allah. Kalau Allah sanggup melakukan semuanya dan tidak ada yang tidak sanggup seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu artinya Allah tidak sanggup gitu. Tapi ketika Allah bisa membatasi dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus jadi tidak sanggup untuk mengambil batu yang sangat besar itu adalah bukti kemahakuasaan Allah. Dia bisa membatasi dirinya begitu.
di dalam Allah Bapa sang pencipta alam semesta ini, ya justru ya Allah maha sanggup gitu. Hanya untuk sebesar batu aja apa susahnya dia Allah gitu. Nah, ini menjadi jawaban yang saya harap bisa menjawab ya, ataupun kalaupun tidak menjawab sepenuhnya ya menguatkan iman Kristen gitu. Kita tidak asal-asal menjawab saja, oh ya namanya Tuhan tidak bisa dipikirkan, tidak bisa tidak bisa terbatas dengan ruang waktu, sudah ya cukup gitu. Kalau begitu apa bedanya agama kita dengan agama-agama yang lain gitu. Tapi Kristen tentu ya, iman Kristen berbeda begitu. Iman Kristen berbeda ya, karena di dalam Tritunggal, dalam Trinitas ini bisa dijawab gitu. Terima kasih, kiranya ini memberkati kita semua, menguatkan iman kita semua, dan bahkan saya mengajak untuk setiap kalian yang berlatar belakang bukan agama Kristen, yang punya latar belakang berbeda-beda, silakan komentar di kolom di bawah ini. Itu akan menjadi masukan bagi kita semua dan mengisi waktu kita lah, daripada kita berbicara hal-hal yang menggosip orang lah dan lain sebagainya gitu. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.